Halo Sobat JKN Surabaya, salam sehat. Saat ini saya sedang bersama Ibu Binti Lu'lu'ah selaku Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Surabaya. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Mbak Melin cantik. Alhamdulillah, sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat sekali. Baik, Ibu, mengingat masih banyak masyarakat yang bingung ya mengenai manfaat layanan di FKTP ini. Bahkan masyarakat pun masih ada yang tidak bisa membedakan ketika dia hendak berobat, bingung mau ke FKTP atau ke rumah sakit. Nah, sehingga nantinya pasien ini akan ibaratnya riwa-riwi gitu ya Bu ya. Pada perbincangan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat layanan di FKTP serta manfaat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui Bu, kan ada dua jenis layanan fasilitas kesehatan, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Apa perbedaan dari kedua jenis vaskes tersebut Bu? Oke, jadi kalau di kita program JKN itu kita memang ada dua jenis pelayanan, satunya FKTP dan juga satu FKTL. Kalau FKTP berarti fasilitas kesehatan tingkat pertama, artinya yang non spesialistik. Pelayanan yang dilayani di FKTP semuanya dilayani non spesialistik, jadi bukan dokter spesialis gitu ya. Semuanya dokter umum, baik dokter umum atau dokter gigi umum juga dilayani di FKTP gitu ya. Kemudian kalau di FKTL yang spesialistik tentunya, semua spesialistik. Jadi pelayanannya nggak boleh yang non spesialistik. Hanya dokter umum tidak boleh melayani di FKTL karena kita bayarkan sesuai dengan tarif masing-masing seperti itu. Nah, kalau untuk FKTP pun kita pembayarannya secara kapitasi tentunya ya, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP tersebut. Beda dengan yang di FKTL. Kalau FKTL lanjutan artinya karena memang spesialistik berarti sesuai dengan kapasitas spesialis tersebut seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya apa? Jadi kalau di FKTP melayani segala penyakit harusnya 144 diagnosa ya yang bisa dilayani di FKTP dan itu termasuk kapitasi. Jadi tidak berbayar kalau memang itu kapitasi. Tapi ada juga yang di FKTP yang non kapitasi. Nah, tapi nanti ya perbedaannya yang lain. Tapi kedua jenis vaskes ini perbedaannya terkait yang pertama jenis layanan, kemudian pembayaran, dan perbedaan dari tim medis. Kalau di FKTP itu tidak melayani jenis penyakit yang berat-berat gitu ya Bu ya. Penyakit yang ringan-ringan lah kalau di FKTP ini. Ya, betul. Layanan kesehatan apa saja Bu yang bisa dilakukan di FKTP? Jadi kalau di FKTP ini ada ruang lingkup ya. Yang pertama dia kan ada rawat jalan dan juga rawat inap tentunya. Betul. Kalau di FKTP. Begitupun di FKTL juga. Jadi kalau untuk ruang lingkup sendiri di rawat jalan itu yang pertama terkait jenis pelayanan rawat jalan tingkat pertama tadi ya, dari mulai administrasi pelayanan, promotif preventif perorangan, kemudian pengobatan gitu ya, untuk konsultasi medis juga, tindakan medis non spesialistik, gigi juga non spesialistik, jadi semuanya serba non spesialistik, obat dan bahan medis habis pakai, penunjang, kemudian ada juga pelayanan KB di situ, kemudian imunisasi rutin dan screening kesehatan dan prolanis, bahkan juga ada home visit. Kemudian ada juga terkait kesehatan gigi non spesialistik ya. Kalau gigi non spesialistik ini mencakup mulai administrasi pelayanan, kemudian pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis, premedikasi, juga gawat daruratan, pencabutan gigi sulung maupun gigi permanen yang tanpa penyulit ya tentunya, kemudian obat pasca ekstraksi juga, tumpatan gigi dan pembersihan karang gigi atau scaling pada gingivitis akut. Jadi nggak semua pembersihan karang gigi atau scaling gigi ini dijamin, tapi ada gingivitis akutnya dan itu dilakukan 1 tahun sekali. Untuk cabut gigi ini berarti dalam keadaan darurat gitu Bu ya? Jadi kalau cabut gigi ini pastinya yang menentukan nanti dokter yang memeriksa kan, ini harus dicabut atau tidak gitu. Nah kalau di FKTP tersebut ternyata ada komplikasi mungkin pada saat
dilakukan pencabutan, nanti akan dilakukan rujukan ke spesialis dokter gigi yang ada di rumah sakit. Nah, ini info penting bagi masyarakat yang masih ragu untuk merawat giginya, tidak usah khawatir mengenai biaya. Karena kesehatan gigi ini kan terlihat sepele, namun jika dibiarkan juga bisa menyebabkan penyakit yang serius. Nah, saya ada kasus nih Bu. Misalkan saya sedang menjalani perawatan ortodonsi atau perataan gigi. Nah, namun ternyata ada kasus gigi yang seharusnya dicabut. Bisakah ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Oh, bisa dong, tentunya. Kalau memang itu atas indikasi pasti bisa. Nah, untuk pembersihan karang gigi ini kan maksimal dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Kalau 6 bulan sekali tidak bisa. Iya, karena pembiayaan kita memang 1 kali 1 tahun. Kalau di luar itu ya berarti atas permintaan pasien, biasanya kan seperti itu. Itu memang bukan menjadi penjaminan kami. Karang gigi ini dilakukan atas indikasi, jadi ada gingivitis akut kayak gitu. Tapi kalau dia nggak ada gingivitis akut, belum bisa. Bu, selanjutnya kita beralih ke topik keluarga berencana. Nah, info penting bagi Pak Sutri yang ingin program keluarga berencana pun juga ditanggung dalam program JKN kan ya Bu ya? Ya. Nah, ini contoh tindakannya seperti apa Bu? Untuk pelayanan keluarga berencana ya, kalau di FKTP itu masuk ke dalam pemasangan atau pencabutan IUD atau implan ya. Kemudian pelayanan suntik KB juga. Kemudian ada penanganan komplikasi KB. Ada vasektomi juga seperti itu. Itu yang di FKTP. Kan ada juga penanganan efek samping kontrasepsi Bu ya. Itu maksudnya bagaimana? Kalau misalnya sampai ada terjadi pada saat pemasangan implan gitu ya, ternyata ada efek samping yang memang terjadi perdarahan atau apalah kayak gitu ya, sehingga harus dilakukan tindakan. Selama nanti dari FKTP-nya bisa melakukan tindakan tersebut, ya menjadi klaim tersendiri ke kami gitu. Nah, kalau memang tidak bisa menangani, berarti nanti akan dilakukan rujukan ke FKTL. Betul. Nah, ini juga informasi penting bagi ibu-ibu yang sedang hamil, bahwa dari pemeriksaan kehamilan sampai dengan persalinan, bahkan imunisasi bayi pun juga dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, jenis pemeriksaan dan persalinan yang seperti apa Bu yang ditanggung dalam program JKN? Jadi kalau persalinan, semua jenis persalinan pastinya dijamin ya oleh JKN ya. Bisa dilakukan di FKTP yang terdekat tentunya ya, nggak harus yang terdaftar. Dan FKTP tersebut kerjasama dengan jejaring bidan. Kemudian jenis pemeriksaan dan persalinan apa yang ditanggung program JKN, yaitu tadi semua persalinan dijamin oleh JKN. Kemudian kami juga ada pemeriksaan kehamilan gitu ya, itu namanya kami ANC gitu, antenatal care. Kalau antenatal care ini kami jaminkan selama kehamilan itu ada 6 kali. Jadi 6 kali pemeriksaan selama kehamilan ya. Jadi 1 kalinya trimester pertama, 2 kali trimester kedua, dan 3 kalinya trimester ketiga. Seperti itu. Nah, kemudian setelah nanti persalinan ada namanya yang PNC gitu, postnatal care. Jadi pemeriksaan setelah melahirkan itu juga ada penjaminan dari kami selama 4 kali. Gitu. 3 kalinya ibu selama nifas dan juga bayi, yang 1 kalinya ibu sendiri, yang 1 kali terakhir. Nah, ini berbicara di FKTP ya Bu ya. Kemudian untuk FKRTL Bu, bagaimana mekanismenya? Kalau FKTL, jadi segala pelayanan yang ada di FKTL itu kan spesialistik ya. Nah, kalau spesialistik di FKTL berarti yang pertama harus ada rujukan dari FKTP. Kalaupun ternyata ibu hamilnya ini ada kondisi emergensi yang harus dia dirawat di FKTL, maka bisa melalui UGD. Nanti dari UGD akan dilakukan pemeriksaan dan juga akan dilayani oleh spesialistik. Nah, nanti mungkin bagi peserta-peserta JKN yang ternyata pada saat di FKTL ternyata menemukan nih, kok saya nggak dilayani oleh dokter spesialis ya, tapi oleh bidan ya, boleh silakan nanti bisa komplain ke kami, karena kami membayarnya berdasarkan spesialis, jadi bukan pertolongan bidan atau dokter umum yang ada di rumah sakit. Baik. Artinya gini Bu, berarti peserta JKN bisa memilih dia mau melahirkan di FKTP ataupun FKRTL gitu. Ya, jadi kalau persalinan normal memang dimaksimalkan diharapkan ke FKTP tanpa penyulit.
Ya, kalau memang dengan penyulit, silakan nanti bisa datang ke FKTL. Kemudian saya ingin berlanjut ke Prolanis. Nah, Prolanis ini kan juga ditanggung dalam program JKN Bu ya. Ya, betul. Nah, tujuan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis ini apa Bu? Tujuan dari Prolanis. Jadi gini, Prolanis ini kan suatu penyakit kronis. Kebanyakan kalau pasien kita itu DM dan juga hipertensi gitu ya. Nah, Prolanis ini karena pasiennya memang sudah stabil dari FKTL, dari FKTP merujuk ke FKTL dan sudah dinyatakan stabil, maka akan dikembalikan ke FKTP. Nah, dari FKTP tersebut akan masuk ke klub Prolanis seperti itu. Ya, sehingga obat yang biasanya diambil pasien kronis ini kan membutuhkan obat selama 30 hari. Nah, dan nggak boleh putus seperti itu. Nah, supaya pasien-pasien Prolanis ini bagaimana kalau yang sudah stabil supaya nggak terlalu antri di rumah sakit hanya untuk mengambil obat yang sama, maka ada pengelolaan Prolanis di FKTP sehingga pasien tersebut nanti cukup datang ke FKTP saja dengan membawa buku rujuk balik gitu ya, yang sudah dibuatkan oleh rumah sakit, biasanya dibawakan surat rujuk balik itu nanti akan diteruskan di FKTP. Membawa itu aja, nanti dari dokter FKTP akan melakukan pemantauan setiap bulan dan mendapatkan obatnya sama dengan yang didapatkan di rumah sakit. Pengambilannya nanti bisa di apotik rujuk balik, dan itu setiap bulan selama paling tidak 6 bulan sekali. Baru nanti kalau ada komplikasi atau apa ternyata kondisinya nggak stabil akan dikembalikan ke FKTL itu. Jadi manfaatnya sangat bermanfaat sekali ya kalau saya rasa, karena pasiennya nggak perlu antri nih di FKTL hanya untuk mendapatkan obat. Sasaran dari program Prolanis ini adalah pasien dengan penyakit diabetes mellitus dan juga hipertensi. Ya, terutama itu ya, kalau penyakit kronis kan banyak sekali. Kalau PRB itu ada 9 diagnosa yang masuk program rujuk balik kami gitu ya. Nah, apa Bu program rujuk balik itu? Program rujuk balik itu tadi, pasien yang sudah stabil di rumah sakit akan dikembalikan ke FKTP dengan mendapatkan obat yang sama dengan FKTL. Ada 9 diagnosa yang memang harus dikembalikan kalau memang obatnya sudah masuk daftar obat rujuk balik, dikembalikan ke FKTP. Salah satu atau yang paling banyak itu tadi DM dan hipertensi. Program rujuk balik ini mempermudah pasien sehingga dia tidak harus berobat ke rumah sakit begitu. Betul. Oke. Nah, jenis penyakit apa saja Bu yang termasuk dalam layanan PRB? Yang pertama DM, kemudian hipertensi, asma, stroke, SLE. Apa Bu SLE? Systemic lupus erythematosus. Jadi dia kayak kelainan di kulit yang merah-merah, yang ruam-ruam kayak gitu. Tapi kalau memang sudah stabil kan membutuhkan obat kronis nih. Jadi dia membutuhkan obat itu terus-menerus, nggak bisa putus.